kita akan membahas tentang administrasi infrastruktur jaringan. Di sini kita membahas tentang VLAN. Apa sih yang kita harapkan dari pembelajaran ini? Yang pertama, capaian pembelajaran dalam memahami administrasi infrastruktur jaringan. Ada beberapa subcapaian untuk mata pelajaran ini, yaitu pertama, mengevaluasi VLAN pada jaringan. Yang kedua, memahami proses routing. Tiga, mengevaluasi routing statis. 4, mengevaluasi routing dinamis. 5, mengevaluasi internet gateway. 6, mengevaluasi firewall jaringan. 7, mengevaluasi manajemen bandwidth. 8, evaluasi load balancing. Kemudian 9, mengevaluasi proxy server. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang VLAN. Apa itu VLAN? VLAN itu yaitu virtual local area network. Merupakan sekelompok perangkat pada satu LAN atau lebih yang dikonfigurasikan menggunakan perangkat lunak pengolahan sehingga dapat berkomunikasi seperti halnya bila perangkat terhubung dalam jalur yang sama. Padahal sebenarnya perangkat tersebut berada pada sejumlah segmen LAN yang berbeda. Jadi VLAN itu menggabungkan beberapa LAN local area network, tetapi seolah-olah mereka dalam satu network. VLAN dibuat dengan menggunakan jaringan pihak ketiga. VLAN merupakan sebuah bagian kecil jaringan IP yang terpisah secara logik. Nah, ini sih contohnya. Ada dua buah jaringan, ya, tapi kita gabungkan seolah-olah menjadi satu jaringan. Ya. Selanjutnya, apa sih keuntungan dari VLAN? Ya, yang pertama keamanannya, kemudian cost-nya, cost itu pembiayaannya, kemudian high performanya tinggi, broadcast storm mitigation, ya, improved IT staff efficiency, kemudian simple project and application management, jadi mempermudah aplikasi, mengatur aplikasi, ya. Itu beberapa keuntungan menggunakan VLAN. Jenis-jenis VLAN berdasarkan perbedaan pemberian membership VLAN terbagi menjadi 5. Yang pertama, port base, ya, basic port. Kemudian basic MAC address, ya, MAC, ya. Kemudian protocol base atau protokol basis, berdasarkan protokol. Kemudian berdasarkan IP subnet address. Yang kedua, authentication base, ya, dasar authentication. Yang berikutnya, dua ring VLAN ID, yaitu yang pertama normal ring, yang kedua extended ring VLAN, ya. Ini untuk normal ring, nomor ID 1002 sampai dengan 1005. Ini dicadangkan untuk token ring dan FDDI VLAN, ya. ID 1, 1002 dan 1000 sampai 1005 secara default sudah ada dan tidak dapat dihilangkan. Konfigurasi ini disimpan dalam file database VLAN, yaitu VLANDAT. File ini disimpan dalam memori flash yang milik switch, ya. VLAN routing protocol yang membantu manajemen VLAN hanya dapat bekerja pada normal ring dan penyimpanannya hanya dalam file database VLAN. Yang kedua, extended ring VLAN itu dari 1006 sampai 4094. Ini disimpan dalam NVRAM, file run konfigurasi, ya. FTP ini tidak bekerja di sini, ya, FTP ini, ya. Kemudian terminologi VLAN berikut adalah terminologi VLAN, yaitu VLAN data, ya, VLAN default, native VLAN, VLAN management, dan VLAN voice. Tipe koneksi dalam VLAN ini ada beberapa, ada 3, ya, dibagi menjadi 3, yaitu trunk link, access link, hybrid link. Hybrid link ini gabungan dari trunk link dan access
link ya. Kemudian prinsip kerjanya ya, prinsip kerjanya itu yang pertama itu filtering database ya, yang berisi tentang pengelompokan VLAN yang terdiri dari static entries dan dynamic entries. Static entries itu apa? Menspesifikasikan apakah suatu data itu akan dikirim atau dibuang ya, data itu mau diteruskan kan atau dibuang dalam suatu dynamic entries. Kemudian static registration entries memspesifikasikan apakah data itu akan dikirim dalam jaringan VLAN dan port yang bertanggung jawab untuk jaringan VLAN tersebut, yaitu yang static. Kalau dynamic ya, dynamic entries ini sama hampir sama, menspesifikasikan apakah suatu data itu akan dikirim atau dibuang ya. Dia masuk dalam grup registrasi, ada yang namanya grup registration entry ya, menspesifikasikan data, apakah data yang dikirim ke suatu grup tertentu akan dikirim atau tidak ya. Kemudian ada yang nama dynamic registration entry, menspesifikasikan port yang bertanggung jawab untuk suatu jaringan VLAN. Di prinsip kerja VLAN ada yang namanya tagging. Saat sebuah data dikirimkan, maka harus ada yang menyatakan tujuannya. Ini mau dikirim, mau kirim kemana, ke IP mana, ke komputer mana ya. Informasi ini diberikan dalam bentuk tag header ya. Sejumlah informasi dapat dikirimkan ke user tertentu saja. Dalamnya berisi format MAC address ya. Jadi tujuannya kemana data tersebut akan dikirimkan. Jenis tag header yaitu Ethernet frame tag header. Yang kedua, token ring atau fiber distributed data interface. Ini yang kita sebut tadi FDDI ya, tag header networking ya. Ini ada contoh konfigurasi VLAN menggunakan static port switch ya, cara manual. Ini kalau kita baca yang pertama ya, switch utama, config terminal, enter konfigurasi command, memasukkan konfigurasi perintah konfigurasi one per line. Kalau mengakhiri end which menggunakan control set VLAN 10. Kemudian VLAN nya kita beri nama VLAN mahasiswa misalkan contoh, kemudian exit. Interface pasnya adalah Ethernet 02, kemudian switch port mode access ya, kemudian switch access VLAN 10. Ini tadi yang kita sebutkan VLAN 10, dan di sini VLAN 10 ya. Itu konfigurasi, contoh konfigurasi. Ada yang namanya dynamic VLAN, ini digunakan secara luas ya, dalam skala besar. Keanggotaan for dynamic VLAN dibuat dengan menggunakan server khusus yang disebut dengan VLAN member policy server. Dengan menggunakan VMPS ini ya, kita dapat menandai port di dalam port dengan VLAN secara dinamis berdasarkan MAC address sumber yang terhubung dengan port. Ini contoh konfigurasinya ya, yang menggunakan IP phone. Ini misalkan kita menggunakan voice, ini VLAN nya kita tulis saja 120, namanya VLAN voice ya. Ethernetnya ada Ethernet pas Ethernet 3 ya. Ini kita nama switch port voice line VLAN 120 ya. Oke, itu tadi pembahasan kita sederhana tentang VLAN ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.